Halo semuanya, selamat datang di channel iKnowFoam, tempat belajar CFD OpenFoam. Di tutorial ketiga kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat plot residual di OpenFoam. Ada dua cara yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah menggunakan Foam Monitor. Jadi Foam Monitor ini adalah fungsi bawaan dari OpenFoam. Dan cara yang kedua, kita menggunakan PyFoam, di mana PyFoam ini adalah modul Python di mana kita bisa menginstal PyFoam secara terpisah. Baik, kita mulai dengan cara pertama, yaitu menggunakan Foam Monitor. Langsung saja kita masuk ke Ubuntu, kita buka terminal. Saya akan perbesar di sini biar lebih jelas. Oke. Saya akan load dulu OpenFoam saya. Kita masuk ke run, folderan. Jadi folderan saya masih kosong karena baru saja saya buat, dan kita akan mengcopy tutorial. Kita masuk ke folder tutorial dengan ketik tut. Kita otomatis masuk ke folder tutorial dan kita akan mengcopy contoh kasus mungkin multi-phase flow, interfoam, dan Rust model, terus floating object. Kita copy di dalam folder run. Kita masuk ke folder run, kita list, dan kita lihat floating object sudah tercopy di dalam folderan, dan kita perlu merubah beberapa parameter di dalam folder floating object. Kita bisa merubahnya dengan di terminal secara langsung menggunakan nano atau vim. Ketika Anda tidak terbiasa merubah isi file di nano atau vim, Anda bisa merubahnya langsung. Buka folder run. Saya terinstall di OpenFoam, masuk ke run dan floating object, ya. Seperti yang kita lihat, kita masuk ke folder system dan di sini tidak ada file bernama residual. Untuk mendapatkan file bernama residual, pertama-tama kita harus ketik foam get residuals. Saya harus masuk ke dalam folder floating object dulu. Baru setelah Anda masuk ke dalam folder floating object, terus kemudian foam get residual, tekan enter. Di sini Anda disuruh memilih dan kita harus memilih nomor 1. Kita ketik 1 dan tekan enter. Kembali ke folder, kita masuk ke sistem. Seperti yang kita lihat, residual sudah tercopy di dalam folder sistem. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita merubah di control dictionary-nya. Kita rubah di sini, kita rubah di bagian bawah, di line 62 kita tambahin include function residuals. Oke, kita save dan kita close. Kemudian kita rubah di solutionnya, kita rubah di sini jadi yes, kita save, kita close. Ini momentum predictor berarti velocity atau kecepatan itu akan ditampilkan di dalam log file, ya. Ketika kita menjalankan simulasi, kita ubah menjadi yes. Kemudian kita masuk ke residual. Di sini kita akan memplot beberapa parameter. Yang pertama kita hapus dulu parameter pressure-nya. Yang kedua kita akan plot untuk residual di U atau kecepatan. Terus kita akan plot K untuk turbulent kinetic energy, dan satu lagi adalah parameter epsilon. Oke, kita klik save dan close. Terus kita masuk ke folder floating object, kita rubah di all run, kita buka, dan kita berikan komen di baris ke-14 dengan cara memberikan simbol crash seperti ini, dan kita save, di mana ketika kita menjalankan all run, kita akan menjalankan block mesh, topo set, subset mesh, dan set fill secara berurutan. Kita close dan kita kembali ke
terminal, kita clear biar lebih jelas. Oke, kita akan menjalankan all run dengan cara it garis miring all run. Sudah terbuat semuanya, block mesh, topo set, subset mesh, dan set fields. Sekarang saatnya kita menjalankan simulasi dengan mengetik interform dan tekan enter. Setelah simulasi dijalankan, Anda masuk ke terminal baru dengan membuka terminal baru. Kita membuka terminal baru. Saya harus load up performance saya. Kita masuk ke folder run, kita masuk ke floating object, kemudian saya perbesar. Kemudian kita akan plot dengan cara form monitor, post processing, residual data. Oh, di monitornya ini harus berupa log ya. Jadi form monitor spasi L, tekan enter. Dan ini adalah plot residual ketika kita mensimulasikan floating object menggunakan solver interform. Jadi kira-kira simulasi ini dijalankan selama 6 detik saja. Jadi kita bisa memonitor residual untuk kecepatan di arah X, di arah Y, dan di arah Z, dan juga dua parameter untuk turbulen, di mana kita di sini menggunakan turbulen K epsilon. Jadi kita bisa memonitor K, K, dan epsilon. Dan ini adalah cara pertama. Selanjutnya, setelah kita menjalankan cara pertama ini, kita sebelum memasuki cara kedua, kita mencoba untuk saya cancel dulu. Kita akan mencoba membuat plot atau visualisasi hasil ya. Apa sih yang kita lakukan di interform floating object ini? Kita paraform dan build in. Karena paraform saya terinstall secara terpisah, jadi saya harus memasukkan build in di sini. Tekan enter. Dan ini adalah paraview-nya terbuka. Kita bisa floating object, kita apply. Terus kita klik kanan, kita hide block, kita bisa melihat objek yang terapung nanti kita ubah menjadi ini, seperti ini. Terus kita tambahi counter, kita counternya berupa air, fraksi air, dan nilainya adalah 0,9, dan klik apply. Klik apply sekali lagi. Dan ini adalah permukaan airnya. Kita buka objeknya, kita di floating point ini kita skip zero time, kita iakan, jadi kita bisa melihat initial condition dari simulasi yang baru saja kita jalankan. Kita perbesar, kita mencoba play-nya ya. Dan ini adalah simulasi floating object menggunakan solver interform selama 6 detik. Baik, kita tutup paraview-nya, kembali ke terminal, dan sekarang kita akan memasuki cara kedua, yaitu memplot residual dengan Pyform. Ketika Anda belum menginstal Pyform, Anda bisa menginstalnya dengan cara, langkah pertama adalah install pip di Linux Anda. Ketik di terminal sudo apt install python 3 strip pip. Di sini Anda menginstal pip untuk Python 3. Setelah Anda berhasil menginstal pip, Anda bisa menginstal Pyform dengan cara ketik di terminal pip 3 install Pyform. Baik, ketika Anda sudah melakukan dua langkah ini,
Anda secara otomatis sudah mempunyai modul PyFoam di library Python Anda. Baik, sekarang kita sudah mempunyai hasil semuanya di dalamnya. Di dalam floating object kita akan bersihkan dulu. Kita ketik foam clean tutorial, tekan enter, dan semuanya bersih, kembali ke seperti semula. Kita jalankan all run. Setelah jalankan all run, kita ketik pyfoam plot run. Di sini kita solvernya ada interfoam, dan kita akan menyimpan log filenya dengan cara seperti ini. Ketik t log file dan tekan enter. Di sini PyFoam secara otomatis akan membuat 4 grafik ya. Ada current number, ada phase-nya. Jadi adalah phase dari air. Ini ada continuity-nya, dan ini adalah residualnya yang kita plot seperti di foam monitor. Sekarang simulasi sudah selesai, kita tutup. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita bisa menyimpan plot residual yang tadi ke dalam komputer kita? Ya, tentu saja bisa. Kita bisa menggunakan PyFoam. Kita bisa, saya clear dulu terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyimpan grafik residual yang tadi kita plot di dalam komputer dengan cara kita akan menyimpan gambarnya berupa PNG file. Jadi PyFoam log file hard copy, format of hard copy-nya PNG. Kita tekan enter dan kita tekan Ctrl C setelah itu ya. Ctrl C untuk mengakhiri Ctrl C. Selanjutnya adalah kita bisa mengecek filenya ketika kita masuk ke folder OpenFoam dan masuk ke folderan dan floating object. Kita bisa melihat bahwa file PNG untuk residual sudah tercopy. Kita bisa untuk membukanya, kita bisa buka di bagian ini. Ini adalah menunjukkan residual untuk kecepatan, untuk fraksi air, epsilon, K, tekanan, dan tekan koreksi untuk tekanan. Jadi Anda bisa kopinya nanti file ini di dalam Word ataupun PowerPoint Anda. Sekian dari saya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya bersama iNoFoam.